lafaz taukidnya ya, jadi lafaz taukidnya setelah matbu'nya, setelah mu'akadnya. Jadi jangan dipisah, langsung sambung. Oh Jadi gitu. Apa ya Ustazah ya? Kharajal kharaja at-talamidu kulluhum. na'am. Kulluhum sahih. Lakinni atlub misal min kalimat an-nafsu laisa kullu. Nah. Apa ya? Apa namanya? Laiba kali ya. Na'am. Laiba al-auladu nafsuhu. Nafsuhum. Aulad. Oh iya ya. Auladu nafsuhum. Na'am, sahih. Jadi gitu ya Bu Dwi ya. Nafsun itu dirinya gitu. Nafsuhu apa nafsuhum ya Bu? Oh ya Ustazah. Hum. Pakai hum. Tapi kalau itu kan aulat ya Bu Wiwi ya. Jamak ya Ustazah, jamak. Fusuhum gitu. Coba pakai yang mufrad aja Bu Dwi, Bu Wiwi. Ya, yang tadi ya. Laibu apa deh? Al-waladu nafsuhu. Laiba al-waladu nafsuhu. Iya, kasihan amat ya main sendiri gitu, nggak punya temen ya. Nggak ada yang mau tahu teman. Ada lagi pandemi, jadi mainnya sendirian aja. Nah, coba kalian Bu Wiwila Ainu, dari Ainu sama dengan nafsu juga. Apa ya, Ustazah ya? Ainu yang mana Ustazah? Oh, Ainu. Iya, so bentuknya. Nazartu. Oh iya. Ngomong, saya melihat peristiwa itu, benar-benar melihatnya sendiri. Ro'aitu al-haditha aini gitu. Gitu ya. Tapi Ro'aitu haditha aini. Tapi iya, jadi ro'at siapa namanya gitu. Tapi di sini ya taukid syaratnya ba'da setelahnya langsung gitu. Oh, si fa'ilnya ya? Iya, fa'ilnya. Oh, bukan. Maf'ulnya. Ya. Maf'ulnya. Jadi yang ditakkidkan dan yang mentakkid itu harus berdampingan ba'da setelahnya. Berurutan ya. Ya. Berarti yang memerlukan objek berarti ya. Apa ya? Misal zurtu al-mudarrisa ainahu. Saya mengunjungin Bapak guru dirinya sendiri gitu. Jadi saya ngunjungin dirinya sendiri. Saya berkunjung cuman ada dia sendiri di rumah itu, nggak ada siapa-siapa gitu. Ustazah, ini kalau ainahu itu apakah selalu untuk objek ya? Kalau yang tadi kan untuk predikat tuh untuk aktif. Ini kan maf'ul nih. Kalau ja'a tadi ainu itu apakah khusus untuk fa'il apa lihat kondisinya? Tidak juga, sama dengan misal ja'al amiru ainuhu bisa. Itu kan
Ja'a itu kan. nahu atau qabaltur ra'isa nafsahu gitu. Bisa. Sama dia. Bukannya sama. Nafsu sama ainun sama. Baik, jadi ini murojaah saja. Jadi biar ada gambaran ya Bu Dwi ya. Iya, ini lagi lihat-lihat nih. Aisyah. Jadi tawabi Bu Dwi. Mana? Tawabi taukid ya di sini. At-taukid tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu sami. Jadi taukid adalah tabi'un, pengikut, yudkar yang disebutkan ba'da matbu'ihi, setelah matbu'ihi, setelah pengikutnya. Jadi habis matbu langsung tabi'nya, langsung yang taukidnya tadi. Kalau an-nafsu itu matbu atau muakkadnya, kalau nafsu apa namanya al-amiru tadi itu masbu'nya gitu. Liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayatawahhamahu sami. Jadi untuk apa namanya untuk menegaskan lagi untuk penguatan makna. Jadi kalau biar percaya gitu pendengarnya biar percaya yuzila ma yumkinu ayatawahhamahu sami. Jadi untuk menghilangkan yang mungkin pendengar itu ragu atau mereka salah paham gitu. Misal tuh ada Bu Dwi, misalnya mislu contoh qabaltul malika nafsahu, saya menemuin raja. Nafsahu, dirinya sendiri. Jadi saya menemuin raja langsung dirinya, bukan menemuin anak buahnya, bukan menemuin ajudannya atau istri atau anaknya. Jadi dirinya sendiri, tidak ada orang lain. Qobal Jokowi nafsahu gitu. Di saya suara ustaznya ini terputus-putus. Yang lain gimana? Bu Wiwi keputus-putus nggak? Saya jelas. Jelas ya? Jelas. Mungkin sinyal Bu Dwi kali ya? Gimana, Bu Dwi? Ya. Oh, yang ini yang nomor 2 contohnya ya tadi ya. Qabaltul Raisa Ainahu. Ainahu. Jadi saya bertemu Rois atau pemimpin atau presiden Ainahu, dirinya sendiri. Jadi bukan ketemu orang lain, bukan ketemu ajudannya atau yang jadi langsung ya. Langsung gitu. Nah, Ainahu di sini takkid, penegasan atau penguatan makna untuk orang yang kira-kira ragu. Masa sih kamu beneran ketemu presiden gitu kan? Nggak mungkin, makanya langsung dikasih taukid di sini, penegasan atau penguatan makna ainahu gitu, dirinya sendiri gitu. Sebenarnya qabaltur raisa bisa saya bertemu dengan presiden. Nah, tapi masih ada yang ragu, masih ada yang salah paham gitu, nggak percaya gitu kan. Ainahu, dirinya sendiri, benar-benar ketemu langsung gitu sama pemimpin gitu. Gitu ya, Bu Dwi ya. Ya gitu. Jadi kalimat penegasan yang menegaskannya itu ya. Menegaskan penguatan makna gitu. Kayak itu ada yang taukid lafzi. Jadi lafaznya diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang kedua itu penegasan makna dari Allahu Akbar yang pertama. Allahu Akbar besar. Masih juga kurang percaya atau masih nggak mungkin gitu. Nah, Allahu Akbar lagi yang kedua baru. Uktub, tulislah. Naam, iya gitu. Kalau bahasa kita kan iya betul kayak gitu kan. Nah, naam, iya. Jadi penegasannya ada bentuk lafzi diulang makna, ada yang maknawi dengan lafaz tersebut ini ada 6 gitu. Dengan 6 ini gitu. Baik, kita langsung ke al-badalu. Baik, sebentar. Al-badalu. Nah. Ya. Al-badalu
Itu artinya pengganti ya. Badal dan pengganti. Pengganti. Al-badalu tabi'un yasihhu ayyuhdhafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Jadi al-badalu ialah tabi. Dia itu pengikut. Kita masih belajar tentang tawabi ya. Kemarin ada ataf, ada taukid, sekarang badal. Nah, jadi pengikut dalam hal i'rab ya. Maksudnya dalam hal harokat di sini. Jadi kalau yang diikuti fathah ya fathah, marfu ya marfu gitu. Manjurur ya manjurur, harus seragam. Al-badalu tabi'un, pengikut. Yasihhu, boleh atau yang boleh atau sah ya. Sah gitu ya, yasihhu. Yang boleh ayyuhdhafa, untuk dihapus. Yuhdhafa itu dari hadzafa yahdhifu, menghapus artinya. Yang boleh dihapus matbu'uhu, matbu'nya. Jadi matbu'nya boleh dihapus. Untuk apa? Wa yuj'ala badalan minhu, untuk dijadikan penggantinya. Jadi matbu'nya boleh dihapus dan digantikan tabi di sini. Contoh ya. Namanya pengganti ya. Kalau pengganti kan dia menggantikan yang dihapus ya, menggantikan yang tadinya nggak jadi gitu kan ya. Misal, mislu hadara akhuka Hasanun. Saudaramu yaitu Hasan datang. Nah, jadi Hasan di sini adalah sebagai badal, pengganti. Pengganti dari siapa? Akhuka. Akhuka di sini matsbu atau yang digantikan. Andai kata saya bilang hadara Hasanun, akukanya dihapus nih, matnya dihapus. Hadara Hasanun. Boleh. Karena Hasanun di sini menggantikan akuka. Gitu. Gimana? Hadara akuka Hasanun. Jadi saudaramu yaitu Hasan hadir. Hasanun di sini sebagai badal atau tabi ya, yang mengikutin. Akhuka di sini sebagai masbu' yang diikutin atau mubdal minhu yang digantikan. Hadara akhuka Hasanun. Misal saya katakan hadara Hasanun. Hasan hadir. Boleh. Karena akhuka di sini boleh dihapus katanya kan. Karena dia masbu' yang diikutin Hasan tadi. Jadi Hasanun di sini badal, pengganti, dan akhuka di sini mubdal minhu. Mubdal minhu. Ya. Atau yang digantikan atau matbu'nya. Nah, jadi di sini namanya tabi ya. Tabi itu kan mengikuti dalam hal i'rab ya. Bukan domah ya. Jadi Hasanun harus domah juga. Gitu. Hadar Hasan. Misal ra'aitu akhaka Hasanan. Gitu. Maaf. Ustazah, boleh saya minta layarnya materi aja, saya nggak bawa buku lagi di luar. Boleh Bu, kita share screen ya. Iya, maaf. Ya, nggak apa-apa, biar jelas ya. Nih, sebentar. Tasnya udah ya, jauhan. Nah, ini. Ya, ya, terima kasih. Sama, Bu. Jadi sekarang Bu, kita udah masuk ini Bu. Badal. Ya, badal. Ini udah ke contoh ini nih. Hadara akhuka Hasanun. Jadi Hasanun harus mengikuti harokat dari akhuka karena dia tabi, pengikut dalam hal i'rab kan. Jadi kalau akhuka marfu ya Hasanunnya marfu. Hadara akhuka Hasanun.
Ra'aitu akhaka, zahabatu ila akhika Hasanin gitu. Jadi Hasanun di sini sebagai tabi atau badal, karena kita lagi bahas badal ya, berarti Hasan di sini badalnya, penggantinya. Yang digantikan siapa? Ahuka. Ahuka di sini sebagai badal minhu. Gimana tulisannya gini? Mubdal minhu. Yang digantikan oleh badal. Gitu. Mubdal minhu ya. Atau masbu, aslinya dia matbu. Tapi karena kita sekarang lagi bahas badal, berarti dia mubdal minhu yang digantikan. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad yaitu siapa? Rasulullah datang. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Andai kata saya hapus Muhammadun, katanya kan yasihu ayyuh dzafa matbu'uh, boleh dihapus matbu'nya. Matbu'nya yang mana? Muhammadun. Ja'a Rasulullah. Ketika kita diomongin Ja'a Rasulullah, Rasulullah datang. Kita sudah tahu ya, pasti Rasulullah itu adalah Muhammad. Jadi yang datang itu adalah utusan Allah. Siapa utusan Allah? Muhammad. Jadi Rasulullah di sini sebagai badal atau yang menggantikan, pengganti. Muhammad di sini adalah yang digantikan. Mubdal minhu tadi. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Ya. Rasulullah sebagai badal atau pengganti. Kemudian Muhammadun sebagai mubdal minhu atau matbu' yang dihapus tadi. Boleh dihapus, boleh kita bilang Ja'a Muhammadun Rasulullah, boleh. Kita hapus boleh juga karena maknanya sama, Ja'a Rasulullah, yaitu siapa? Muhammadun tadi gitu. Nah, Muhammadun di sini marfu ya. Ja'a Muhammadun marfu. Rasulullah, Rasulunya harus marfu juga. Jadi salah kalau Ja'a Muhammadun Rasulullah, salah. Karena dia menyalahi hukum i'rab ya, hukum nahwu. Jadi Rasulullah sebagai tabi atau badal. Jadi dia harus tabi kan pengikut dalam hal i'rab. Jadi harus mengikuti hukum masbu'nya yaitu Muhammad. Kalau Muhammadnya marfu ya harus marfu. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Zahabatu ila Muhammadin Rasulillah gitu. Paham ya? Kemudian contoh selanjutnya, hadarul qaumu sulusuhum. Hadarul qaumu sulusuhum. Hadar artinya hadir. Al-qaum ya kaum, suatu kumpulan kaum. Sulusuhum. Sulusun artinya sepertiga. Isfu artinya setengah. Sulusun artinya sepertiga, rubu'un seperempat, dan seterusnya. Khumusun seperlima, sudusun seperenam gitu. Jadi kaum itu hadir sulusuhum, cuman sepertiganya. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan hadara sulusuhum, hadir sepertiga dari mereka. Mereka siapa? Al-qaum tadi. Gitu. Jadi sulusuhum adalah badal. Al-qaumu di sini mubdal minhu yang digantikan. Ustazah, ya. Kalau namanya digantikan itu apa dia masih ada dalam kalimat itu atau hilang gitu? Boleh disebut, boleh tidak. Jadi nih pengertiannya tadi Bu Ida ya. Badal kan tabi ya, tabi. Kita lihat ke pengertiannya lagi Bu. Al-badalu tabiun. Badal adalah pengikut. Yasihu ayyuh dzafa matbu'uhu. Yang matbu'nya boleh untuk dihapus. Jadi boleh dihapus, boleh dipakai gitu. Jadi dua-duanya boleh. Karena kalau dihapus pun dia maknanya masih sama gitu. Wa yuj'ala badalan minhu. Untuk apa dihapus? Karena di sini sudah ada badal yang menggantikan gitu.
Tapi kalau hadaral qaumu itu bukan badal karena tidak ada badalnya, tidak ada yang menggantikan di belakangnya, ya kan? Iya. Ya kalau kayak hadara akhuka, udah segitu aja, dia bukan badal. Karena nggak ada penggantinya di sini, siapa? Akhuka siapa? Saudaramu siapa namanya gitu kan? Ja'a Muhammadun, dah gitu aja. Muhammad datang gitu. Dia bukan kalimat apa, jadi dia jadi dia gitu. Ja'a Muhammadun, Muhammad datang, dah gitu. Ya misalkan seperti misal Hadoro Hasan gitu, Hadoro Hasanan ya. Hadoro akhuka Hasan. Misal saya hapus akhukanya, Hadoro Hasanun, boleh dihapus. Tapi itu kan nanti tidak apa sih secara ini, maksudnya Hasan siapa gitu kan, nggak gitu ya Ustazah ya, enggak ya ke situ ya, maksudnya yang itu Hasannya siapa gitu kan. Ya, Hasan dokter apa gitu. Enggak, jadi gini Bu, hadara akhuka Hasanun, misal dia ini ngomong ke orang yang sudah tahu gitu kan, hadara hadara al ustadu Jalilun. Hadara al ustadu Jalilun. Kita hapus nih ustadznya. Hadara Jalilun. Gitu, boleh? Ya. Tahu. Jadi kita apa namanya? Ya, bicara dengan yang sudah kenal mungkin ini ya Ustazah ya. Kalau memang ini mengetahui. Yang pertama ini, soalnya nanti kita ada badal arbaatun tuh, wal badalu arbaatun. Badal itu ada 4 jenisnya. Nah, gitu. Nanti ini masuk yang pertama ini, yang hadarahu hasanun, nanti masuk ke badal yang pertama. Nanti kita bahas ya. Jadi kita sekarang tahu dulu mana yang mubdal minhu, yang mengganti mana digantikan, gitu. Kemudian untuk boleh tanya lagi? Ya, silakan. Boleh. Itu misalkan mubdal minhu-nya dibuang, apakah dia tetap menjadi badal di situ? Iya. Posisinya tetap badal. Iya. Nah, karena nanti ada apa namanya syarat-syarat badal itu nanti terletak setelah apa gitu. Iya. Kalau misalkan yang badalnya berarti kan tanpa badal, yang enggak ada. Kalau bukan termasuk badal. Kalau tanpa badal ya dia bukan badal. Iya, berarti bukan ke badal ini gitu. Kalau tadi Ja'a Muhammadun Rasulullah nggak ada, berarti bukan badal ya. Di kalimat biasa, bukan kalimat badal karena nggak ada badalnya di sini kan. Kalau yang tadi Ustazah, yang contoh Ustazah yang hadoro hasanun tanpa ahuka itu bukan badal juga berarti atau gimana? Sama badal? Badal. Hadara hasanun badal. Tapi nanti ya kalau badal kan itu di sini kan yasihu yang boleh ya, yang boleh dihapus. Jadi nggak harus gitu, nggak harus dihapus. Nah nanti di kalimat kita kan nahu ini baca Al-Quran gitu kan Bu ya. Nanti ada yang maknanya makna tersirat. Nanti ada badal namanya badal istimal, itu makna tersirat. Jadi kita sudah tahu tuh kalau misalnya itu badal tanpa diketahui tanpa disebutkan mubdal minhunya gitu. Jadi boleh dihapus. Ciri-cirinya ya Ustazah ya. Harus. Nah nanti ada ciri-cirinya nanti di bawahnya gitu. Nanti di bawahnya tuh ada ciri-cirinya. Badal terletak setelah apa? Badal terletak setelah ada setelah isim, ada setelah isyarah, isim isyarah. Jadi tapi kalau bukan setelah itu bukan badal. Nanti ada tuh nanti di bawahnya ciri-ciri badal itu seperti apa. Ini nanti kayaknya saya dulu. Nih, jadi di catatan tuh. Badal biasanya sering dijumpai setelah setelah nih di sini. Jadi badal itu sering dijumpai setelah nama, setelah isim isyarat, setelah pembagian. Jadi kalau selain itu
nggak tahu kita itu badal atau tidak kalau tidak ada badalnya atau mubdal minhunya dihapus gitu. Ini. Ya. Kita ini contoh yang keempat saja, contoh yang keempat itu kan qolal Imamu Malik ya. Nah, ini mah Budi mah ini aja ya. Qolal Imam Malik, yang berkata Imam Malik. Berarti kan mubdal minhunya Imam Malik, imamnya. Maliknya sebagai badalnya. Ya, penggantinya. Karena qala Malikun. Karena kita banyak ditemuin di buku qala Malikun, qala Bukhari, qala Hambali. Gitu. Ya, kenal ya, kita sudah tahu kan ya. Tapi kita di sini dijelaskan lagi mubdal minhunya disebutkan. Qala al-imamu Maliku, qala al-imamu Asy-Syafi'i, qala al-imamu Al-Hanbali gitu. Jadi di sini dia masuk badal yang nomor 1 itu nanti ada pembagian badal. Qala al-imamu Malikun, Imam Malik berkata. Malikun di sini sebagai badal, al-imamu sebagai mubdal minhu yang digantikan. Ya, kita langsung aja ke badal wal badalu arba'atun, badal terbagi Tadi badal minal kul apa Bu saja saya kelupaan. Badal minal kul. Badalul kulli minal kulli. Mutobik artinya apa Ustazah? Mutobik artinya berkesesuaian, sesuai. Oh, sesuai ya. Nah, jadi di sini diperhatikan i'rabnya atau harokatnya. Ja'at tilmidzu Khalilun, sama-sama marfu ya. Jadi bukan ja'at tilmidzu Khalilin, salah. Karena Khalilun sini badal atau tabi. Mengikut dalam hal i'rab. Mengikut masbu' tadi. Yang diikuti siapa? Tilmiz. Jadi Khalil ini ngikutin tilmiz dalam hal i'rabnya. Kalau tilmiznya marfu ya marfu, tilmiznya mansub ya harus mansub. Misal, ra'aitu at-tilmiza Khalilan. Saya melihat murid Khalil namanya. Ya at-tilmizu Khalilun, sama-sama marfu. Kemudian bagian badal yang kedua, badalul ba'di minal kulli. Badalul ba'di minal kulli. Ba'di artinya apa ba'di? Ba'dun. Sudah. Ba'dun apa? Sebagian. Paro. Itu ba'dun. Pakai dal. Kalau ini ba'dun pakai dot. Sebagian. Sebagian. Iya. Kalau ba'dun itu ya setelah Bu. Kalau ini ba'dun pakai dot. Jadi sebagian. Kalau ba'da setelah. Oh iya betul ya. Kalau ba'du itu sebagian. Minal kul dari keseluruhan. Jadi sebagian yang ini mengganti. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum rubu'ahum, tapi cuma seperempatnya aja. Rubu'un seperempat. Kalau tadi kan kita sulusun ya. Ini tadi mana? Sulusun ya. Sulusun itu apa? Sepertiga nih, sulusun sepertiga. Ya. Kalau rubu itu seperempat.
Kalau humusun 1/5. Ra'aitul qauma humusahum. Bisa. Ra'aitul qauma nisfahum, setengahnya. Saya melihat kaum, maksudnya kaum di sini sekumpulan orang, entah itu sekumpulan majelis ibu-ibu pengajian atau kaum dari mana kan. Yang penting kaum gitu, sekumpulan orang. Rubu'ahum, cuman 1/4-nya aja. Jadi rubu'ahum ini kan sebagian ya, sebagian dari kaum ya. Nah, jadi sebagiannya ini menggantikan keseluruhannya, keseluruhan kaum tadi. Gitu. Bisa ya? Jadi, Saya melihat gajah belalainya gitu, bisa ya? misal akal tu samaka roksahu. Saya makan ikan, tapi cuman kepalanya doang gitu. Iya. Nggak dapat dagingnya. Iya, ada kan ya orang suka kepala aja gitu kan. Kepala kakap. Akal tu samaka roksahu gitu. Kepalanya aja. Atau apa tadi Bu ini? Siapa? Saya. Bu Ida. Ya, Yang ini aja. yang nggak ada gambarnya. Gitu. Jadi cuma menggantikan keseluruhannya ya. Sebagian menggantikan keseluruhannya. Saya ngelihat kaum tapi cuma 1/4-nya aja. Jadi rubu ini menggantikan seluruh kaumnya tadi. Mungkin udah ada yang pernah belajar kali ya. Bu Ida udah pernah belajar ya emang ya? Enggak sih, kan ada pelajaran di madrasah aja anak-anak. Bu Ida bu guru ya? Mengajar Masya sambil Allah. belajar. Bu Ida udah pinter Bu Ida. Ya. Anak-anak anak kecil-kecil Bu, cuma kadang-kadang pelajarannya kan ada begitu Mbak Du, sebagian. Ya Allah. Iya, jadi gitu. Kemudian badalul istimal. Badalul istimal. Istimal di sini artinya meliputi. Meliputi. Istimal meliputi. Atau biasanya perlu diberi catatan, biasanya itu sesuatu yang abstrak atau lawan dari konkret ya, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Misal contoh, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Jadi ilmunya Muhammad itu bermanfaat kepadaku. Nafa'a yanfa'u, manfaat. Ni di sini saya gitu. Nafa'an bermanfaat untukku. Muhammadun nama orang, ilmuhu ilmu. Jadi ilmunya Muhammad bermanfaat untukku. Ilmu di sini yang istimal tadi. Jadi ilmu itu kan sesuatu yang tidak nampak ya di dalam diri seseorang kan, atau a'jabani Muhammadun khuluquhu. Saya takjub dengan akhlaknya Muhammad gitu. Tidak dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi istimal ini bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi ilmunya Muhammad ilmunya Muhammad juga, ilmunya juga di sini marfu juga. Ilmuhu sebagai badal, mubdalnya mubdal minhunya Muhammadun. Tadi istimal apa maknanya? Maaf kurang kedengeran di sini berisik. Meliputi. Oh, meliputi ya. Meliputi. Makna istimal. Istimal bukan istimal. Kalau istimal itu menggunakan. Menggunakan. Takmilu. Kalau istimal itu meliputi. Oh, meliputi. Iya, iya, iya. Terima kasih. Iya. Kalau nafa'ayan fa'u bermanfaat, intafa'ayan tafi'u memanfaatkan. Ya.
Kemudian badal kholat, badalul kholati. Badal salah ucap di sini, lucu. Badal salah ucap. Misal, akal tuh khubzan lahman. Jadi di sini kita artiin gitu. Akal tuh khubzan lahman. Saya makan roti salah, makan daging gitu. Harusnya kebalik ya Bu ya. Saya makan daging salah, cuma makan roti gitu kan. Harusnya yang diganti itu yang lebih mahal ya. Jadi badal salah ucap. Ghalat itu artinya keliru gitu. Tukar Ustazah sama maf'ul awal maf'ul sani. Tidak. Ini jadinya i'rabnya dia badal, bukan maf'ul sani maf'ul ini. Jadi i'rabnya bukan awal atau maf'ul sani, akal tuh khubzan lahman. Tidak. Iya, takutnya kita kan ini belum paham betul nih. Ntar ada istilah maf'ul awal, maf'ul sani, nanti ini nggak ketuker gitu. Bedanya apa tuh? Membedakan antara badal dengan maf'ul sani. Jadi ini kan yang kalau dari arti ya, akal tuh khubzan lahman. Saya makan roti daging gitu kan kalau mau diartiin kan. Nah, itu nggak masuk maf'ul. Akal tuh khubzan lahman. Saya makan roti daging. Kalau mau dia maf'ul, akal tuh khubzan walahman gitu. Pakai ataf ya. Atau alam tu Muhammadan nahwan. Alam tu Muhammadan nahwan. Saya mengajari Muhammad nahwu, ilmu nahwu. Nah, di situ bukan badal kan, saya mengajari Muhammad, salah, saya ngajarin nahwu gitu kan, ngajarin si nahwu gitu. Beda kan ya Bu ya? Dari beda. Jadi sebagai apa tuh kalau nahwunya? Nahwunya sebagai maf'ul sani gitu. Oh, iya. Muhammad dan nahwan. Saya mengajari Muhammad, ngajarin apa? Nah, butuh objek juga kan? Ngajarin nahwu gitu. Saya mengajarin. Siapa yang diajarin? Objeknya siapa nih yang diajarin? Muhammad. Oh, ngajarin Muhammad. Boleh kita maf'ul sani. Ngajarin apa ke Muhammad? Adaban, adab atau khuluqan, ngajarin akhlak atau nahwan. Atau lughatal arabiyah. Alamtu Muhammadan lughatal arabiyah. Saya ngajarin Muhammad. Nah, lughatal arabiyahnya di sini sebagai maf'ul sani. Jadi membedakannya cuma dari makna ya, kita cara ininya. Dari maknanya saja ya. Iya, jadi salah kalau misalnya alam tuh Muhammadan al-lughatal arabiyah. Saya ngajarin Muhammad, salah. Ngajarin lughatal arabiyah, ngajarin bahasa Arab. Bahasa Arab ngapain diajarin gitu kan. Dia nggak mungkin masuk ke badal gitu kan, dari maknanya sudah cocok gitu kalau mau dijadiin badal. Iya. Ya. Ya, kalau dari i'rabnya kan sama ya, maupun badal maupun maf'ul yang tadi tetap kalau yang maf'ul i'rabnya sama. Mesti ngikutin juga. I'rabnya kan yang pertama yang kalau yang maf'ul kan dia tidak mengikutin tabi'nya atau setelahnya, tapi karena hukum maf'ul itu selalu mansub, entah dia yang awalnya sebelumnya dia mau marfu, terserah ya, yang penting kalau dia mau dijadikan maf'ul dia gitu. Jadi enggak sebelumnya dia marfu atau mansub gitu. Tapi kalau dia mau dijadiin maf'ul ya harus mansub gitu.
ada yang pertanyaan? Kita langsung ke catatan ya. Catatan, badal biasanya diartikan yaitu. Kayak tadi. Hadar akuka Hasanun. Saudaramu yaitu Hasan hadir. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad datang. Yaitu siapa? Muhammad itu siapa? Yaitu Rasulullah utusan Allah. Jadi badal diartikan juga yaitu hadarul qaumu sulusuhum. Kaum hadir yaitu sulusuhum, hanya sepertiganya. Qalal imamu Malikun. Imam berkata, yaitu siapa imamnya? Malikun. Gitu. Jadi badal bisa diartikan yaitu. Ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum yaitu hanya rubu'ahum, cuman seperempatnya. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Jadi ilmu nafa'ani Muhammadun. Suatunya Muhammad itu bermanfaat bagiku. Akal tuh khubzan lahman. Saya memakan khubzun, yaitu lahman. Saya makan roti, yaitu yaitu tadi bisa kalau untuk walat itu bisa diartikan keliru ya, gitu. Ralat, diralat. Akal tuh khubzan afan, ralat, lahman ternyata. Saya makan roti, ternyata salah, makan daging. Terus kalau kita disuruh maknanya gitu, membacanya gimana cara bacanya? Di situnya saya makan roti daging, apa gimana bahasanya? Gimana ngerti? Kalau kita disuruh coba artikan akal tuh khubzan lahman. Nah, kita arti bahasa Indonesianya gimana? Itu tadi akal tuh khubzan lahman. Saya makan roti salah daging gitu. Oh, jadi pakai salah gitu ya, pakai di tengahnya. Afan, ralat gitu, ralat. Nah, badal salah ucap kan. Terserah kita maunya gimana mengartikannya. Badal ralat ini salah ucap, keliru gitu. Iya. Keliru. Kalau saya makan roti daging gitu, cara mengartikan lafaz aja susah ya, nggak bisa, harus ada kata di tengahnya. Ya, karena kalau kayak gitu nggak paham kan, harus tahu. Ya, ini makan roti daging gitu, enggak, itu jadi intinya saya makan roti salah, diralat kan daging gitu. Kemudian catatan yang kedua, Bu Wiwi mana sih, nggak ada suaranya? Saja maaf, itu yang barusan nih masih belum paham saya masalah badal golat. Nanti kalau pengucapan sehari-hari orang Arab dia dalam logatnya apa gimana caranya? Akal tuh hujan lahman gitu, apa gimana cara bahwa itu mengucap badal golat gitu? Iya, orang Arab yang ini seperti yang misal ini akal tuh khubzan lahman gitu. Orang Arab kayak gitu ngomongnya. Kalau seperti itu. Kalau ngertiinnya nggak secara harfiah ya Bu ya, bahasa Arab itu kan nggak. Jadi kalau bahasa Arab itu tidak bisa diartikan secara harfiah, secara hurufnya satu-satu artiin tidak. Kalau Arab yang ngomongnya tetap akal tuh khubzan lahman, akal tuh ruzan, sama makan nasi salah ternyata makan baru sadar dia makan gitu kan. Iya. Tetap kayak gitu. Tapi kalau tetap kita gitu ya. Kita ngertiin bahasa kita beda kan dengan bahasa mereka gitu, biar mudah dipahami. Iya. Takut ketuker aja. Ya, gitu jadi. Sip ya. Untuk catatan yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah. Jadi ciri-ciri badal dijumpai setelah nama orang. Seperti qala Abdullah ibnu Umar. Jadi ibnu kalau di tengah alifnya hilang ya, hamzatu wasalnya. Tapi kalau di awal ditulis ibnu Umar zahaba ilal masjid gitu. Tapi kalau di tengah dihapus, dihilangkan. Qala Abdullah bin Umar. Jadi badalnya di sini di mana?
Ibnu Umar. Iya. Ibnu Umar. Ibnu Umar karena di sini katanya badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Nama orangnya di sini Abdullah. Abdullah. Jadi Ibnu Umar di sini badal, mubdal minhu, yang digantikan di sini adalah Abdullah. Karena Abdullah itu marfu, qala Abdullah, fa'il ya dia. Abdullah berkata. Jadi mubdal badalnya harus marfu juga, Ibnu, bukan ibni atau ibna ya. Ibnu Umar. Gitu. Kemudian kalau di saya an Aisyata ya, kalau di ibu-ibu an Fatimata dulu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa ya. An Aisyata zauji Rasulillah. An Aisyata. Ustazah kan an itu memajrurkan ini ya, harokat setelahnya ya. Ya, tapi karena Aisyah itu di sini dia nama orang itu adalah ismun la yunsharif gitu. Jadi dia tidak bisa ditanwinkan gitu kan. Nggak bisa dimajrurkan. Jadi ismun nama orang kalau mau majrur dia majrur dengan fathah gitu. An Aisyata, an Fatimata, an Yusufa gitu. An Aisyata zauji. Nah, zaujinya dia tetap majrur karena zauji Rasulillah di sini dia sebagai badal. Zauj di sini artinya pasangan ya. Pasangan. Jadi nggak melulu zaujun itu suami gitu. Jadi zaujun itu adalah pasangan, boleh pasangan laki-laki atau perempuan. Tapi kalau tidak jauh jati Ustazah. Jadi rasanya. Maknanya dalam Al-Qur'an pun zaujun itu bisa pasangan laki-laki atau perempuan. Oh, tidak mesti ya. Tidak mesti jauh jati. Tapi kalau zaujatun itu sudah pasti istri, nggak bisa suami zaujatun. Tapi kalau zaujun itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Zaujun artinya pasangan ya. Jadi dari Aisyah, siapa sih Aisyah itu? Yaitu zauji Rasulullah, pasangannya atau istrinya Rasulullah gitu. Zaujun atau zauji sama ya pengertiannya ya? Iya, zaujun atau kena di sini zauji karena dia ngikutin Aisyah tadi. Oh, iya. Aisyah itu majrur karena an ya, tapi majrurnya aslinya kan an Aisyati ya, tapi di sini dia mamnu minas sorof, dia dilarang dalam sorof itu dilarang untuk majrur karena sudah kaidah dari sananya. Jadi dia majrurnya pakai fathah an Aisyata zauji Rasulillah. Zauji itu dia majrur karena ngikut ke Aisyahnya, majrur karena di depannya ada huruf an. An itu harfun jar ya. An itu dari, artinya dari Aisyah istri Rasulullah. Ini biasanya di dalam hadis nih, perkataan dalam hadis nih. Aisyah kan sudah banyak melewatkan hadis juga ya. Jadi an Aisyah radhiyallahu anhu qalat biasanya berkata gitu. Dia berkata apa? Jadi zauji Rasulillah, zauji di sini sebagai badal, Aisyah sebagai mubdal minhu yang digantikan. Kalau kita Aisyahnya an zauji Rasulillah, dari istrinya Rasulullah qalas berkata. Kita tahu ya satu-satunya istri Rasulullah yang yang banyak menghafal hadis itu hanya Aisyah gitu. Kemudian an Fatimah binti Rasulillah. Nah, di sini Fatimah adalah anak Rasulullah. An Fatimah sama dengan Aisyah tadi, dia majrur pakai majrurnya pakai fathah. Karena dia nama orang. Jadi bukan an Aisyati ya, an Aisyah, an Fatimah binti Rasulullah. Binti di sini sebagai badal.
Fatimah di sini sebagai mubdal minhu yang digantikan. Jadi badal di sini ciri-ciri yang pertama dia setelah nama orang. Misal Bu Ida. An Ida binti siapa gitu kan. Jadi setelah nama orang semuanya. Ada gitu. deh. Iya. Kayak Ja'a Muhammadun nama orang gitu kan. Jadi yang digantikan ini adalah yang menunjukkan isyarat dia itu siapa. Kita tahu dia itu siapa gitu kan. Zauji Rasulullah, oh istrinya Rasulullah siapa ya? Istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis ya. Oh Aisyah gitu. Qala Abdullah bin Umar, Ibnu Umar anaknya Umar tuh siapa ya? Oh Abdullah itu loh anaknya Umar gitu kan. Gitu. Kemudian setelah isim isyarat. Nah, jadi badal juga itu dijumpai setelah isim isyarah. Tunjuk. Hadzal waladu jamilun. Hadzal waladu jamilun. Hadza ini al-waladu anak laki-laki itu jamilun. Tampan. Gitu. Jadi badal yang mana? Jamil. Badalnya Jamil. Jamilun. Setelah isim isyarah kata dia. Berarti waladun. Iya. Al-waladu sebagai badal. Mubdal sebagai Hadanya sebagai mubdal berarti ya? Hadanya sebagai mubdal minhu yang digantikan gitu. Hadza jamilun. Boleh. Hadza jamilun. Dia nunjuk ke seseorang. Hadza ini. Dia ini ganteng, tampan gitu. Berarti dia nunjuk ke laki-laki tadi kan. Hadzal jamilun. Ini orang ini tampan gitu. Hadzal waladu jamilun. Anak ini tampan. Hadzal masjidu jamilun. Masjid itu badal. Hadzanya mubdal minhu. Di sini jumlah ismiyah atau fi'liyah ya? Ismiyah. Kalau ismiyah itu berarti mubtada khobar ya. Mubtadanya yang mana? Hadza. Hadza. Mubtada kan di awal. Namanya mubtada dia di awal. Mubtada di awal. Hadza itu mubtada. Khobarnya yang mana? Al-waladu jamilun bukan? Khobarnya jamilun. Al-walad sebagai badal. Di sini khobar, al-waladu sebagai badal, jamilun sebagai khobar. Gitu. Kemudian hadhil bintu nasyitotun. Anak perempuan ini nasyitoh. Nasyitoh itu semangat atau rajin. Badalnya yang mana? Badalnya al-bintu. Kemudian mubdal minha hadhihi. Kalau saya ucap hadhihi nasyitotun boleh. Mau diganti hadhihi nasyitotun boleh. Ini hadhihi kan dia ma'rifah ya. Hadhihi kita sudah tahu ya. Hadza itu ma'rifah bukan nakirah ya. Ma'rifah itu maksudnya sudah diketahui. Ini entah dia nunjuk ke orang atau apa, ini nasyitotun berarti semangat, oh berarti orang gitu. Nasyitotun itu untuk muannas berarti ini atau rajin atau semangat. Udah Bi. Udah Bi. Jadi mubdal minhu-nya hajihi, bintunya badal, nasyitotun jadi apa? Khobar. Oh, khobar. Iya. Khobar. Hadhihi mubdal minhu atau mubtada. Al bintu di sini sebagai badal. Ya. Khobar.
Zalikal kitabu la raiba fih. Zalika mubdal minhu al-kitabu badal. La Tidak raiba. termasuk sifat. Sifat Iya. masuk nggak? Tidak ya? Enggak, kalau dia harus pakai al juga. Hadhil bintu an-nasyitatu. Kalau sifat. Kalau sifat atau man'ut ya, sifat atau na'at itu mubtada, jamilun khobar. Tapi kalau al-waladu al-jamilu, anak laki-laki yang ganteng. Tapi kalau al-waladu jamilun, anak laki-laki ini ganteng gitu. Ya, tapi kalau al-waladu al-jamilu, anak laki-laki yang ganteng. Al-bintu nasyitatu, nah itu sebagai sifat atau na'at. Tapi kalau al-bintu nasyitatu, al-bintu sebagai mubtada, nasyit sebagai khobar. Paham ya untuk bedain mubtada khobar sama na'at man'ut? Ya, insyaallah. Nah. Jadi kalau na'at man'ut dia al-waladu al-jamilu wa jamilun bintun nasyitun al-bintu. Jadi harus seragam. Kemudian kita selesaikan yang ini dulu ya, yang bagian terakhir. Tilkal mar'atu hazinatun. Apa artinya? Hazinah. Prinsa apa-apa? Hazinah. La tahzan. Prihatin ya, bersedih, nelangsa. Sedih, iya, nelangsa, kasihan gitu ya. Sedih, bersedih. Hazina yahzanu. Bersedih. La tahzan, jangan bersedih. Jadi hazinatun itu ism fi'il ya. Orang yang bersedih. Tapi karena di akhirnya ada tun, berarti yang bersedih itu perempuan. Itu adalah perempuan yang sedih. Gitu. Tapi di sini ada mubdal minhunya. Tilkal mar'atu hazinatun. Hazinat sebagai badal, al mar'atu sebagai mubdal minhu. Nah, tilkanya sebagai mubdal minhu, al mar'atu sebagai badal. Apaan akhta tuh? Tilkanya sebagai mubdal minhu. Kemudian al-mar'atu sebagai badal. Nah, di sini badal dia setelah isim isyarah. Sip. Ibu nggak keburu-buru kan. Kemudian pembagian selanjutnya itu badal biasanya setelah pembagian. Ini ada 4 macam. Nah, itu seperti itu biasanya dia badal. Al-kalimatu salah satu aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu terbagi menjadi 3 bagian. Ismun, nama, wa fi'lun, fi'il, kata kerja, wa harfun, huruf. Nah, di sini aqsamun itu jamak dari qismun atau bagian ya. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Setelah pembagian. Setelah pembagian mana? Katanya setelah pembagian. Al-kalimatu salah satu aqsamin. Kata itu terbagi menjadi 3. Nah, setelah bagian ini, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Badalnya yang mana? Yang ismun. Iya. Ismun, fi'lun, wa harfun. Gitu.
Kemudian mubdal minhunya yang mana? Kita cari yang sama-sama marfu. Ismun wa fi'lun marfu kan? Nah, yang marfu yang mana yang kira-kira cocok? Salah Kalimat Satu. Iya. Salah satu. Nah, kalau al-kalimat tuh mubdal minhunya nggak cocok dong, Bu. Kalau misal kita hapus nih kalimat tuh salah satu aksamin. Apa yang salah satu aksamin ya? Kok tiba-tiba ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Nah, tapi di sini mubdal minhunya salah satu. Kita hapus nih. Al kalimatu aqsamin. Oh, kalimat itu ada bermacam-macam, ada berjenis-jenis. Aksam itu adalah kismun, bagian. Kismun adalah bagian atau jenis gitu. Nah, jadi salah satu di sini sebagai mubdal minhu. Badalnya yang mana? Ismun tadi. Karena badal biasanya dijumpai setelah pembagian. Al-kalimatu salah satu aksamin. Kata terdiri menjadi 3 bagian. Ismun, nama, fi'lun, kata kerja, harfun. Kalimat di sini kata ya. Kalau kalimat itu kan terdiri dari banyak kata. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Jumlah itu kalimat, al-kalimat itu kata satu aja. Amat itu ismun satu ya, satu kata. Fi'lunnya dhahaba satu kata ya. Harfun wa. Nah, itu harfun gitu. Jadi cuman kata. Kalau digabungin kalimat ini dia menjadi jumlah atau kalimat gitu. Yang kedua, wayang ulangi saja. Maaf nih tadi. Jadi ismun itu badalnya, salasun itu salah satu itu mubdalnya ya. Ya, mubdal minhunya. Seandainya saya nih mubdal minhunya salah satu al kalimatu aqsamin. Kata itu terbagi menjadi banyak gitu. Masih paham ya kita? Kalimat terbagi menjadi banyak gitu. Di sini disebutin ismun wa fi'lun wa harfun. Oh, berarti ada 3 gitu kan. Jadi kita masih paham. Salah satunya dihapus, boleh dihapus kan kita masih paham. Tapi kalau al kalimatnya yang jadi mubdal minhu kita sama sekali nggak paham. Salah satu aksamin tiba-tiba langsung 3 bagian. Apa gitu yang 3 bagian kan? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun fi'lun harfun ini bagian dari apa gitu kan? Nah, jadi selain dari kecocokan kalimat kita ngikutin ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun di sini marfu atau dhammah. Yang mana yang dhammah ya? Aksamin dia majrur. Salah satu dhammah cocok. Kalimat tuh dhammah juga Ustazah, tapi kalimat tadi kita udah pasangin berarti nggak cocok dia sebagai mubdal minhu. Jadi mubdal minhunya mana? Salah satu gitu. Salah satu aksamin, salah satu mudhaf, aksamin mudhafun ilaih. Gitu. Baik, lanjut ya. Wa yaqsimul fi'lu ala salasati aqsamin. Madin wa mudhari'in wa amrin. Dan fi'il kata kerja yang qasimu terbagi menjadi ala salasati aklamin, terdiri atas 3 bagian. Apa aja? Madin kata kerja lampau, wa mudhari kata kerja sedang dikerjakan ya. Wa amrin kata kerja perintah. Kata perintah uktub. Nah, itu fi'il amar namanya. Tulislah, idhab pergilah. Ukhruj keluar. Kul makanlah, isyrab minumlah. Nah, itu namanya fi'il amar. Fi'il kata perintah. Gitu. Jadi di sini badalnya yang mana? Madin mudhari amrin gitu. Maldin. Nah, coba di sini yang mana yang sama-sama majrur, yang kira-kira cocok dengan artinya? Al-fi'lu. Salasati. Fi'lu. Salasati. Iya. Al-fi'lu.
Salah satu. Tidak, yang sama-sama kasroh. Yang sama-sama kasroh. Kasroh. Oh gitu. Salah satu. Oh. Iya. Madin ya. Iya, Bu Ida. Untuk Mudori. nyari minhunya, dia harus cocok sama badalnya. Kan di sini madin itu majrur atau kasroh ya. Berarti modal minhunya harus kasroh juga. Kalau al-fi'lu ya kasrah, ya kan? Karena dia atau doma. Iya. Gimana Iya. Iya, jadi majrur Salah. ya, salah satu. Salah satu. Yang perlu ala aqsamin. Masih bisa kita ngerti ya. Dan fiil itu terbagi menjadi bermacam-macam atau berbagian. Madin wa mudhari'in wa amrin. Oh, masih paham ya kita ya? Ya kan? Kalau salah satunya dihapus, nah, jadi salah satu ini bisa digantikan dengan madin tadi. Jadi kalau madin wa mudhari'in wa amrin. Tapi kalau madin wa mudhari'in wa amrin dihapus, menjadi badal. Bayang qasimul fi'lu ala salah satu aksamin titik. Dah, itu jumlah aja, sebuah kalimat aja, bukan sebuah pembagian dan nggak ada badalnya di situ. Nah, paham ya Bu ya? Jadi untuk nyari mubdal minhunya, kita lihat nih badalnya dia harokatnya apa. Kalau harokatnya majrur, kasroh, kita cari nih yang kasroh, sama-sama kasroh. Nah, salah satu. Gitu. Salah satu aksamin. Ala salah satu aksamin. Ala itu harfun jar. Salah satu majrur. Tapi dia juga kedudukannya sebagai mudhaf. Aksamin sebagai mudhafun ilaih. Tuh. Ada latihannya nggak ya ini? Tanya Ustazah. Oh, enggak. Ya, silakan. Misalnya tadi itu yang pembagian ya. Al-kalimatu salah satu aqsamin. Nah, kalau mubdalnya kita hilangkan menjadi al-kalimatu aqsamun dong, Ustazah. Al-kalimatu aqsamun. Tidak, dia tetap aksamin karena sebelumnya ada mubdal minhunya walaupun dihapus. Kalau dia al-kalimatu aqsamun, itu nanti jadinya dia bukan sebagai badal nanti kalimatnya. Iya. Karena aslinya dia ada salah satunya, walaupun dihapus dia tetap majrur. Kalau misalnya aksamun berarti nanti ada kemungkinan ismun wa fi'lun wa harfun mubdalnya aksamun tadi. Iya. Baik. Ada pertanyaan. Nanti kita murojaah lagi ya. Di sini ada khulasatul al-majrurat. Khulasahnya. Bu Dwi gimana? Ada latihan tuh Ustazah, ada latihan yang halaman 87 itu Uzkur anwa al-majrurati fimayati. Iya, nah di situ mau dijadiin PR enggak? Yuk. Iya. Nanti mana sih ya? Iya, biar lebih paham kan ya. Setelah PR, gitu. Anwa il-majrurati fimayati. Uskur anwa'ul majrurat fima ya'ti. Jadi di sini kita suruh, kemarin kan kita udah bahas tentang majrur pakai apa ya. Ada nih di sini yang majrur pakai harfun jar nih.
Yang majrur harfun jar, dia pakai wa, min, fi. Kemudian ada yang majrur dia idofah, mudhafun ilaih kayak baitullah, baitul gitu nih. Ada yang naat man'ut. Coba kita lihat. Ini dimaksud. Gitu. Nomor 2, alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah itu harfun jar, rabbil alamin itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, gitu. Nah, jadi dikerjakan sesuai kemampuan aja, nggak apa-apa. Kalau mau sampai 16 terserah, kalau sampai sampai 5 aja nggak apa-apa. Nanti karena minggu depan kita murojaah yang ini, yang khulasoh murojaah. Yang ini ada ya di buku ya, Khulasatul Asmail Majrurahnya ada ya di buku ya. Ada nggak di buku Ibu? Ada nggak? Saya kan bawa buku. Di buku Bui ada nggak? Di Buku yang lain? 86, halaman 86 ada khulasatul asma'il majrur ya. Oh. Walati wa taubi. Tawabi. Tawabi. Ya, tawabi. 86 ya. Baik, intahal waktu ya akhwat. Sudah habis waktunya. Nanti saya di ini lagi. Ustazah udah habis waktunya sama Mbak Admin kan? Apa-apa. Tim dari Senalio Bikiratil Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, Ibu, anaknya Ibu. Bilkis ya itu, Bu. Ya, Bilkis. Nih, Bilkis no, ditanyain Bu Ustazah. Ikut lagi ya Bilkis ya. Kalau ada waktu. Baik. Hayya naqra doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Jazakumullah ala ihtimamikunna. Astagfirullah. Kunna saja. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi. Ya.